Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang belanja secara berlebihan dalam Islam untuk memenuhi tugas akhir semester kami dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Mas Rahati SEI MEI. Perkenalkan, kami dari kelas MBS 3B yang terdiri dari Aina Isabila Pasa dengan nomor NIM 21040300057, Nur Halimah Ramli dengan nomor NIM 21040300058, dan Nur Sari dengan nomor NIM 21040300044. Adapun topik pembahasan kami pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian belanja secara berlebihan, yang kedua, ukuran berlebihan dalam belanja, yang ketiga, aturan belanja dalam Islam, yang keempat, dampak belanja secara berlebihan, dan yang kelima, solusi belanja yang tepat. Perkenalkan, saya Aina Isabila Pasa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian belanja secara berlebihan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui sebenarnya belanja itu apa. Nah, belanja merupakan pemerolehan barang atau jasa dari penjual dengan tujuan membeli pada waktu itu. Belanja adalah aktivitas pemilihan atau membeli dalam beberapa hal dianggap sebagai sebuah aktivitas kesenjangan dalam ekonomi atau kegiatan ekonomi. Nah, sedangkan belanja secara berlebihan adalah kondisi saat seseorang sulit mengontrol atau memiliki hasrat yang tidak tertahan untuk membeli barang secara berlebihan. Kepada pembahasan selanjutnya yaitu ukuran belanja yang berlebihan. Nah, di mana menurut Al-Qardawi, ukuran belanja yang berlebihan adalah pengalokasian dana untuk membeli barang yang terlampau mewah dan kurang dari segi peruntukan ataupun manfaatnya, seperti halnya berbelanja wadah atau aksesoris berbahan dasar emas, perak, intan dan permata hanya untuk keperluan perabotan rumah ataupun aksesoris atau hiasan. Beliau juga berpendapat bahwa keutamaan melimpah berada di antara sikap berlebih-lebihan dan juga sifat kikir. Nah, belanja yang berlebihan ini termasuk ke dalam kategori tafsir yang dilarang, dan sedangkan terlalu mengirit adalah sebuah tindakan kikir. Nah, jadi pada dasarnya kita tidak boleh terlalu boros dan juga tidak terlalu irit. Nah, ketika kita memiliki harta yang lebih, akan lebih bagusnya ketika kita mengalokasikan atau memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan ketimbang melakukan belanja yang berlebihan yang mungkin sama sekali tidak memiliki manfaat untuk diri kita. Dan pada dasarnya harta yang kita miliki ini terdapat hak milik orang lain di dalamnya. Jadi lebih baik kita memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan daripada kita melakukan belanja yang berlebih-lebihan yang tidak memiliki manfaat sama sekali di dalam kehidupan kita. Dan pada dasarnya nantinya itu akan semuanya akan aturan belanja dalam Islam. Nah, Islam melarang seseorang dalam belanja berlebih-lebihan. Hal ini akan menimbulkan sifat konsumtif dalam diri yang kemudian merugikan. Belilah segala sesuatu kebutuhan yang sesuai dengan kadarnya atau takarannya, pemanfaatannya, tidak kurang dan tidak juga lebih, dan hindari membeli segala sesuatu yang tidak diperlukan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, belilah segala sesuatu yang dapat memberikan kita manfaat dan hindari membeli hal-hal yang mungkin tidak ada manfaatnya sama sekali di dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya semua barang-barang yang kita beli di dunia nantinya di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban terhadap barang tersebut atau nantinya akan dihisab. Baik, itu saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan dampak dari belanja secara berlebihan. Nah, apa saja sih dampak belanja secara berlebihan? Yang pertama itu ada hidup boros bisa membahayakan masa depan. Jadi, alasan mengapa kamu harus mengurangi kebiasaanmu dalam berbelanja yang berlebihan
adalah karena jika kamu terus berbelanja barang yang mungkin tidak terlalu kamu perlukan, sebenarnya bisa membuat hidupmu itu menjadi boros dan bahkan bisa membahayakan masa depanmu. Nah, tidak ada yang tahu mengenai masa depan seseorang. Mungkin saat ini kamu sedang membuka usaha dan omsetnya sedang banyak, namun kamu malah menggunakan keuntungan itu untuk boros dan berbelanja. Nah, bagaimana jika ke depannya ternyata usahamu itu sedikit menurun dan uang yang seharusnya bisa kamu simpan itu malah kamu gunakan untuk berbelanja. Jadi, kita gunakan uang tersebut itu untuk hal-hal yang lebih berguna dibandingkan dengan berbelanja yang tidak kita perlukan atau tidak berguna nantinya. Kemudian yang kedua ada bisa menyebabkan kita terlilit hutang. Nah, salah satu efek fatal yang bisa kamu alami jika kamu punya kebiasaan berbelanja yang berlebihan adalah bisa membuatmu terlilit hutang. Nah, terkadang banyak sekali orang yang belanja hanya demi memenuhi nafsu sementara atau demi memenuhi gengsi mereka, dan tidak jarang mereka rela berhutang untuk memenuhi hasrat mereka sehingga bisa berbelanja. Nah, banyak sekali orang yang pada akhirnya terlilit banyak hutang, termasuk hutang kartu kredit, hanya karena mereka sering berbelanja secara berlebihan. Jadi mulai saat ini jika tidak ingin terjebak atau terlilit hutang, maka sebisa mungkin untuk kurangi belanja yang secara berlebihan atau belanja yang sama sekali tidak kita perlukan atau tidak punya kegunaan sama sekali. Kemudian yang ketiga ada bisa menyebabkan kita tidak bisa berinvestasi dengan baik. Nah, daripada kamu menghabiskan uangmu untuk belanja secara berlebihan, maka sebaiknya mulai sekarang kamu menggunakan uang itu untuk berinvestasi saja. Nah, selama ini kamu berbelanja benda-benda yang sebenarnya tidak terlalu kamu butuhkan, maka sebaiknya gunakan untuk investasi saja. Nah, investasi ini merupakan salah satu kegiatan yang bisa sangat menguntungkan kamu di masa depan. Dengan investasi bisa menambah aset kekayaan, dan mungkin jika kamu sedang membutuhkan uang secara mendadak, maka kamu bisa mencarikan investasi. Nah, kemudian yang keempat ada tidak bisa menabung. Nah, memang susah sekali jika harus memperhatikan hal yang mungkin sudah menjadi kebiasaan kita. Misalnya, jika selama ini kamu terbiasa berbelanja, maka terasa sulit untuk menghentikannya. Namun, salah satu alasan kenapa kamu harus menghentikan kebiasaanmu dalam berbelanja secara berlebihan adalah kamu tidak bisa menabung. Misalnya, jika kamu memiliki kebiasaan untuk berbelanja berlebihan, jika kamu baru saja menerima gajian itu, maka kamu akan cenderung untuk memilih membelanjakan uang itu daripada kamu harus menabung. Nah, dan justru itu akan membahayakan keuanganmu sendiri di masa mendatang jika kamu tidak punya tabungan. Kemudian yang kelima, menjadi pribadi yang konsumtif. Nah, alasan kamu harus mengurangi kebiasaan belanja yang berlebihan yakni kamu bisa menjadi pribadi yang konsumtif. Menjadi pribadi yang konsumtif itu tidak baik. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan kamu kesulitan dalam mengelola keuanganmu sehari-hari. Menjadi pribadi yang konsumtif juga bisa membuatmu menjadi atau menggunakan uang dengan tidak bijak. Oleh karena itu, mulai saat ini supaya kamu mulai meninggalkan kebiasaan dalam berbelanja secara berlebihan, sehingga kamu tidak menjadi pribadi yang konsumtif, dan supaya kamu bisa mengelola keuangan dengan baik. Kemudian yang keenam, bisa membuat kita menjadi merasa tidak puas. Nah, ketika ada barang, misalnya saja kamu punya hobi belanja barang-barang branded. Ketika ada barang branded baru yang keluar dan itu menarik perhatianmu, maka tentu saja itu bisa membuat kamu menjadi merasa tidak puas dan ingin membeli yang baru dan lebih lagi. Tentu hal itu bisa menjadi bumerang buat dirimu sendiri, karena tak jarang kamu pasti punya keinginan untuk berhutang jika tak punya uang cash untuk membelinya. Kemudian yang ketujuh ada sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, alasan kamu harus meninggalkan kebiasaan belanja yang berlebihan adalah kamu menjadi sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya setelah menerima gaji, kita akan merasa menjadi kaya dan membelanjakan uang itu untuk hal yang menjadi keinginan kita. Kemudian pada akhir bulan, kita
kita tinggal gigit jari saja. Kenapa? Karena kita merasa bahwa tidak memiliki uang sama sekali. Padahal masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan ada tagihan yang harus dibayar. Tapi lebih mementingkan memenuhi keinginan kita daripada memenuhi kebutuhan kita. Kemudian yang kedelapan ada menambah beban tanggungan. Jika selama berbelanja ini kamu lebih banyak berhutang daripada menggunakan uang cash, maka lebih baik hentikan kebiasaan buruk ini. Karena jika kamu berhutang hanya untuk belanja, maka itu bisa membuatmu menjadi makin menambah beban tanggungan. Nah, bayangkan saja, misalnya kamu memiliki tanggungan untuk membayar listrik, air tiap bulannya, kemudian ditambah kamu harus membayar uang cicilan rumah. Dan jika kamu punya kebiasaan berhutang atau menggunakan kartu kredit untuk berbelanja, maka bisa menyebabkan tanggungan tagihanmu jadi kian banyak per bulannya. Kemudian yang kesembilan ada bisa mempengaruhi kesehatan mental. Nah, fakta yang selanjutnya itu adalah kamu harus tahu kenapa kamu harus menghindari kebiasaan belanja yang berlebihan adalah karena belanja berlebihan itu juga bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Kecanduan belanja ini dikenal juga sebagai compulsive buying disorder atau BCD yang bisa mendatangkan pengaruh yang negatif untuk kesehatan dan keuangan kita. Kemudian yang ke-10 ada bisa membuat kita menjadi merasa tidak puas. Jadi kalau kita belanja secara berlebihan ini kita menjadi merasa tidak puas. Kenapa? Karena kalau ada barang yang baru atau barang yang dimiliki teman kita yang baru itu kita juga harus punya. Kemudian kalau teman kita lagi punya barang atau produk yang baru lagi atau yang lebih tren lagi, kita juga berkeinginan untuk mempunyai hal tersebut. Maka kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Maka dari itu kita harus menghentikan kebiasaan berbelanja secara berlebihan. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan solusi belanja yang tepat. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama ada siapkan daftar belanja. Jadi dengan adanya daftar belanja ini dapat membantu kita untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan kita. Dibandingkan kalau kita tidak punya daftar belanja, dengan semena-mena kita akan mengambil yang kita suka tanpa melihat adanya kebutuhan yang perlu kita penuhi, Jadi dengan adanya daftar belanja ini dapat membantu kita untuk membeli sekiranya barang-barang atau produk yang kita butuhkan, dibandingkan kalau kita tidak punya daftar belanja tersebut, maka kita akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak karena kita lapar mata atau hanya melihat-lihat saja tapi tidak memenuhi kebutuhan kita. Nah, kemudian yang kedua ada jauhi mall dan shopping center. Jadi dengan kita menjauhi mall ini maka kita akan mengurangi pengeluaran kita atau tidak belanja secara berlebihan. Karena kalau kita pergi ke mall itu maka kita pasti dengan semena-mena kita tuh mengambil barang atau produk yang sama sekali kita tidak kita butuhkan atau hanya lapar mata saja. Kemudian yang ketiga ada perhatikan anggaran atau budget keuangan yang dimiliki. Jadi jangan sampai kita berhutang atau menggunakan anggaran lainnya untuk sekedar memenuhi hasrat belanja. Nah, jika dibiarkan maka bisa berantakan seluruh anggaran kita. Sebagai jalannya, buatlah anggaran setiap tahun dan setiap bulan. Nah, aturlah keuangan rumah tangga dengan baik dan jangan sampai keluar dari pakemnya. Jangan lupa buat prioritas dan tujuan keuangan agar kita tidak asal membelanjakan harta saat ada penawaran menarik yang lewat di hadapan kita. Kemudian yang keempat yakni pikirkan secara rasional. Nah, iklan ini sering sekali menjebak kita lewat psikologis dan perasaan. Untuk itu, gunakanlah akal dan rasional kita untuk berpikir secara jernih. Banyak orang-orang yang akhirnya berhutang, menimbun tagihan kredit dan besar karena setiap kali tergoda oleh iklan. Nah, sebelum membeli barang dan tergoda dengan iklan,
teman-teman, pastikan kita sudah berpikir secara matang agar tidak menyesal kemudian. Kemudian yang terakhir ada belanja sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita sebenarnya belanja sesuai dengan kebutuhan kita. Kita penuhi dulu kebutuhan kita, baru kalau kita punya biaya atau budget yang lebih itu, barulah kita penuhi keinginan kita, agar sekiranya pengeluaran kita ini tidak berlebihan atau tidak berbelanja secara berlebihan. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi kami terkait dengan belanja secara berlebihan dalam Islam. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.